warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Di Jumat pagi yang insya Allah penuh barokah ini ya, kita ketemu kembali dalam satu tayangan langsung ya bersama saya Dr. Amir Zuhdi. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keluarga muda Indonesia ya, semoga sehat ya. Sehat dan sehat ya, terus berkarya dan jangan pernah ragu-ragu melakukan satu aktivitas yang konstruktif, yang positif untuk kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa apa yang kita lakukan pada orang lain sesungguhnya adalah kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika kita melakukan aktivitas pada kebaikan ke seluruh semesta, ya, sesungguhnya neuron-neuron kita yang di dalam otak kita, sel-sel saraf yang ada di dalam otak kita sedang terlatih, sedang terinstal dengan aktivitas kebaikan yang kita lakukan itu. Nah, maka dari itu kebaikan itu bukan kebaikan yang Anda lakukan, bukan untuk orang lain, ya, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri dalam rangka apa? Menginstal dan melatih neuron-neuron kita senantiasa terisi dengan aktivitas kebaikan. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, banyak aktivitas kehidupan ini yang seharusnya berkualitas. Namun karena satu dan lain hal ya, akhirnya kualitas itu jadi menurun, bahkan sampai hingga tidak berkualitas. Anda memiliki potensi yang hebat, ya. Anda ya, keluarga muda Indonesia ini sangat luar biasa, semangat belajarnya luar biasa, dan yang pasti adalah memiliki potensi-potensi yang hebat. Oke. Namun ironinya, potensi yang hebat yang Anda miliki itu ya ternyata bisa Anda rusak sendiri. Oke. Ternyata bisa Anda, bukan mungkin bahasa yang lebih ringan daripada rusak mungkin ya, Anda hambat sendiri. Ya memang pada akhirnya sih bisa rusak juga gitu ya. Akhirnya karena Anda harusnya memiliki potensi, akhirnya nggak pernah terasah potensi Anda. Nah, hal-hal begini yang harusnya kita kenali, kita pelajari dengan sangat baik ya teman-teman, dengan sangat detail gitu maksud saya. Sedemikian rupa sehingga betul-betul potensi yang kita miliki itu betul-betul bisa keluar. Oke ya, ingat Allah itu menciptakan segala sesuatu ya, pasti memiliki kehebatan, pasti memiliki manfaat, pasti memiliki keutamaan, apalagi manusia yang diciptakan Allah. Oke ya. Nah, teman-teman keluarga muda Indonesia memiliki semuanya ya. Fisik Anda lengkap, tumbuh kembang Anda lengkap gitu ya, apalagi perkembangan otaknya normal gitu ya. Ya sekarang sudah berkeluarga, sudah bersinergi, dua pola berpikir yang menyatu ya, antara istri sama suami gitu ya, menyatu, apalagi sudah punya momongan kecil ya, sudah mulai ada ketambahan lagi. Nah, di saat yang seperti ini tentunya potensi kehebatan kita jangan sampai kita perlambat ya, apalagi kita rusak ya. Yang paling banyak teman-teman ya, yang paling banyak yang membuat potensi kita itu menghambat adalah ketidakcakapan berpikir. Ya. Ketidakcakapan berpikir, bukan ketidakmampuan berpikir, belum.
ketidakcakapan berpikir sebenarnya. Mampu sih, gitu ya. Cuma karena kita nggak melatihnya, kita nggak mempelajarinya, ya. Terus kemudian kita tidak melatihnya sedemikian rupa sehingga kita seakan-akan ya seperti itu, gitu ya. Kalau teorinya teman-teman ya, teori-teori yang teman-teman sudah biasa mendengar ya, seorang gajah, seekor gajah yang sangat besar, yang kakinya diikat gitu ya, diikatkan di sebuah ikatan yang amat kuat gitu ya, sehingga kakinya sang gajah itu betul-betul nggak bisa melangkah gitu ya. Terus hari demi hari begitu, hari demi hari begitu, lama-lama gajah pun merasa sangat berat sekali untuk melangkahkan kakinya. Seekor kutu risetnya, seekor kutu anjing ya. Seekor kutu anjing yang notabene bisa melompat sampai 1 meter bila di tempat umum ini bisa melompat 1 meter. Kemudian Anda letakkan di dalam korek api ya gitu ya. Anda letakkan di dalam korek api ya 1 minggu gitu aja ya. Ternyata ketika Anda lepas, dia sudah tidak bisa melompat 1 meter lagi. Kurang melompat seukuran dalamnya korek api. Why? Gitu ya. Ini kalau di dalam neuroscience ada hubungannya dengan neuroplasticity. Ya. Kemampuan berkembang otak ya. Kemampuan perkembangan otak ini ada hubungannya dengan proses berpikir tentunya ya. Ketika Anda ingin tertarik segala sesuatu ya, menarik Anda tertarik atas sesuatu gitu ya, maka sel-sel neuron Anda akan saling menyambung satu dengan yang lainnya gitu ya. Cuma memang hewan tentunya ya, seekor hewan tentunya beda dengan manusia. Ya kalau hewan ya akhirnya hewan punya neuron juga. Nah, gitu ya. Ketika hewan latihan lompatannya yang harus 1 meter kok sekarang jadi hanya seberapa senti aja, setinggi korek api. Dia latihan demikian akhirnya seluruh sistem neuronnya memahami bahwa latihannya lompatnya hanya sekian, maka dia akhirnya kemampuannya lompat sekian. Tapi beda dengan manusia. Ya, manusia itu katanya Alvaro dia memiliki kemampuan mental imaging dan physical imaging ya. Mental practice dan physical practice kata Alvaro di beberapa risetnya kan beliau mengatakan begitu bahwa manusia itu ya fisiknya bisa di dalam sebuah kurungan. Nah, seperti kutu anjing tadi ya. Atau ya fisiknya bisa dalam kondisi diikat di dalam satu tempat yang dia nggak bisa bergerak, yang dia tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Ini risetnya Alvaro. Ternyata mentalnya otak manusia bisa melakukan eksplorasi mentalnya ya. Fisiknya bisa di dalam kurungan, tapi pikirannya bisa di luar. Oke, dan itu sudah banyak sekali riset-riset menemukan bahwa ternyata ada orang yang sudah ada di dalam satu kurungan, satu penjara yang harusnya membuat neuronnya tidak berkembang, ternyata masih bisa berkembang dengan baik. Ya. Nah, ini diriset oleh Alvaro ya. Dan ditemukan bahwa ternyata manusia itu memiliki kemampuan berpikir bahkan dia berpikir atas pikirannya sendiri, bayangkan itu ya, luar biasa ya gitu ya. Dia memiliki kemampuan berpikir sedemikian rupa sehingga dia bisa keluar tanda kutip ya dari area fisik ya. Dan Anda bisa tempat duduk di situ, tapi pikiran Anda bisa di tempat lain, bisa saja. Ya, Anda bisa saja mendengarkan sebuah irama piano yang Anda lihat tidak jauh dari situ ada seorang yang bermain dengan apiknya, bermain piano dengan suara-suara, dengan lagu-lagunya yang Anda kenali, kemudian Anda membayangkan seakan-akan Anda juga bermain piano gitu ya.
ternyata otak Anda juga melakukan satu proses aktivasi yang namanya sinaptik ya. Dia melakukan satu sambungan-sambungan yang sangat luar biasa. Nah, ini kehebatan manusia. Oke ya. Ini salah satu kehebatan manusia, salah satu saya ambil dari sisi otaknya. Ya. Nah, kehebatan ini bisa tidak berkembang bagus. Kehebatan yang Anda miliki seperti ini bisa terhambat aktivitasnya. Oke. Gara-gara apa? Gara-gara belum mampu kita mengelola pikiran-pikiran kita yang baik, yang jernih. Ya. Salah satunya yang paling banyak ini, yang paling banyak mengganggu gitu ya. Salah satunya adalah perasaan was-was. Gek, jangan-jangan. Sebenarnya kalau jangan-jangan sama gek itu level 5G di bawah ya. Naik ke atas saja ada perasaan was-was. Ada kecemasan di dalam was-was itu. Oke. Was-was itu kalau kita tinjau sedikit ya, kita dalemin sedikit ya gitu ya. Was-was itu kalimat yang ada di dalam kitab suci ya. Tepatnya di dalam kitab suci Al-Quran ya, qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas ya, dan seterusnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kalau kita melihat itu ya, saya bukan ingin menafsirkan, saya kan hanya menggunakan ternyata bahan kecemasan itu ya, kalau saya mengatakan bahan kecemasan, dan ternyata tidak hanya sekedar itu, ada lebih dalam lagi ya. Kalau saya mengatakan biar gampang aja komunikasinya, bahan kecemasan ya, Anda akan memiliki kecemasan yang amat sangat ya. Ternyata salah satu kebiasaannya adalah was-was. Was-was itu ya, was-was itu kalau kita lihat para ahli tafsir gitu ya, saya terjemahan, dan saya juga dengar pengajiannya Gus Baha itu yang saya sangat salut ya. Bukan hanya sekedar nakal tanda kutip ya, tapi dia cerdas banget. Cerdas karena memang hasanah keilmuannya cukup luas beliau itu. Kalau sekilas saya menyimak ya, bahwa beliau bahkan menyampaikan bahwa was-was itu begitu beratnya sampai Allah itu untuk menyampaikan was-was itu harus nunjukkan dirinya Allah dulu gitu ya. Waduh, edan gitu. Luar biasa ini ya gitu ya. Ya, qul a'udzu birabbinas. Allah harus menyampaikan statement ini, qul a'udzu birabbinas. Ini saya ngopi dari ngajinya Gus Baha. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu ya. Bayangkan Allah itu untuk menyampaikan tentang was-was itu ada landasannya gitu seakan-akan ya. Allah sampai harus menunjukkan tiga sifatnya Allah gitu, boleh katakan gitu ya. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, gitu kan. Ilahinas. Waduh. Baru min syarril waswasil khannas. Bayangkan betapa luar biasanya ini was-was ya. Dalam terminologi, kalau saya membaca tentang bagaimana proses berpikir manusia dari perspektif aktivitas otak, itu memang kecemasan. Banyak yang dibahas di dalam neuroscience itu kecemasan ya, anxiety. Itu menempati proses berpikir yang sangat strategis. Bukan sangat penting ya, sangat penting dalam arti Anda harus mengenali benar gitu ya. Karena ini ya yang pentingnya ya, teman-teman coba nyimak. Karena yang pentingnya apa? Setiap proses organ sensorik Anda sadar terhadap sebuah stimulus. Ada stimulus nih. Ya, bukan, saya ulangi ya. Setiap ada stimulus yang masuk pada diri Anda,
pertama kali Anda belum sadar. Oke. Tapi yang merespon, yang membuat Anda membuat Anda menoleh atas rangsangan itu, akhirnya Anda memberikan respon, masukkan respon awal ya, atas rangsangan itu adalah ansietas. Jadi ketika ada sebuah rangsangan masuk, deng, Anda, gitu ya, itu aktivitas adanya di subkortikal. Subkortikal yang melibatkan, tentunya pasti melibatkan amigdala pasti, ya gitu ya. Dan disitulah ada ansietasnya, ansietas yang termasuk ringan ya, ringan dan berat tergantung dari bobot emosinya. Elin Lauren yang menemukan ya gitu. Loh, ternyata ada ansietas kan gitu ya. Nah, teman-teman kalau nggak hati-hati, di sisi ini banyak sekali orang-orang yang biasa emosional jadi tambah emosional itu karena apa? Karena setiap dia menangkap sebuah stimulus ya, yang on dulu adalah ansietas. Ya kita tahu bahwa model pasti setiap emosi itu ya pasti di aktivitasnya pasti melibatkan amigdala ya. Amigdala itu kan 2/3-nya kan hubungannya dengan takut ya. Ansietas, cemas itu kan bagian dari turunan-turunan dari takut yang amat sangat ya. Amat sangat terus menerus. Nah, lihat ini. Jadi teman-teman, setiap Anda akan melakukan sesuatu ya, selalu ada yang namanya cemas meskipun ringan ya. Kalau dulu ada beberapa buku di Joseph Leduc ya, di Emotional Brain itu, dia mengatakan ada keterlibatan emosi. Ternyata emosi apa? Ternyata ansietas ya. Ketika pertama dari rangsangan sensasi itu, dari rangsangan sensorik itu Anda tangkap ya, itu langsung muncul yang namanya ansietas. Nah, ini ansietas ini kalau Anda cakap, Anda bisa mengelola dengan baik. Kalau Anda nggak cakap mengelola emosi, Anda jadi mudah emosional. Nah, teman-teman, bahan dari ansietas atau boleh dikata ansietas itu sendiri ya, gitu ya. Saya lagi menengok lebih dalam lagi. Apakah was-was itu ansietas itu sendiri atau was-was yang terus berlangsung gitu ya, akhirnya jadi ansietas ya. Hemat saya kayaknya was-was itu sendiri adalah ansietas yang kita rela dia ada di dalam otak kita gitu. Oke ya. Karena was-was itu kalau kita lihat di dalam terjemahan Quran gitu ya, was-was penjelasan terjemahan Quran itu was-was itu adalah serangkaian kata-kata, serangkaian self-talk yang destruktif, yang negatif, yang ada dalam diri Anda dan itu berlangsung sering, simultan, terus-menerus. Ya, berlangsungnya itu bukan sepanjang hari enggak gitu ya. Pas dia berlangsung itu terus menerus, bukan hanya satu dua kata, bisa 3 kata, 4 kata, 5 bukan satu kalimat, bisa 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, 6 kalimat gitu. Ya. Serangkaian kumpulan kalimat yang berisi tentang emosi destruktif. Saya mendapatkan rata-rata menjelaskan seperti itu dari terjemahan Quran ya. Jadi ini hal yang serius menurut saya, ada hal yang serius yang teman-teman harus dalamin ya, agar Anda tidak terkungkung atau terpenjara oleh aktivitas was-was tadi atau ansietas tadi. Apa yang terjadi sih kalau kita was-was, ansietas, yang terjadi pasti yang pasti Anda nggak nyaman. Sehari itu Anda was-was, pasti Anda merasa tidak bahagia. Ya, sehari itu Anda was-was, pasti Anda sudah tidak bisa berpikir jernih lagi.
hari ini Anda was-was, pasti Anda merasa tanda kutip ketakutan sendiri. Oke ya, tiba-tiba emosinya jadi nggak baik. Kenapa? Lah was-was sendiri kan, was-was itu terjadi kan di backup oleh neurotransmitter stres, ya, neurotransmitter kortisol dan lain-lain. Ya. Sementara kalau Anda bahagia kan beda sekali ininya, neurotransmitternya. Oke ya. Nah, ini yang teman-teman khususnya keluarga muda Indonesia yang harus bisa menata benar-benar, menyikapi benar-benar cakap benar-benar mengolah perasaan-perasaan seperti ini. Yang ternyata ada beberapa tools ya. Saya sharekan 3 tools saja ya. Ada beberapa tools. Yang pertama, ketika Anda was-wasnya pertama kali Anda was-was, Anda pastikan, Anda temukan emosi, Anda pastikan, oh ini was-was. Oke ya, ini was-was. Terus kemudian pas Anda menemukan ini was-was ini apa? Anda temukan apa-apa yang membuat Anda was-was. Oke, apa-apa yang membuat Anda was-was. Anda kenalin itu. Ini tahap pertama. Yang teman-teman harus bisa menemukan itu. Nah, kalau sudah mengenali, tentunya Anda segera mengelola. Ya, sudah mengelola ini ya, mengelola emosi, bahasa saya pemicu emosi was-was tadi, memicu pikiran was-was tadi, Anda harus mengenali, kemudian harus segera mengelola, karena di dalamnya pasti ada ansietas, pasti ada emosinya di dalamnya itu, dan emosinya destruktif. Nah, ini masalahnya. Oke. Terus kemudian yang kedua, teman-teman jangan membiasakan, jangan memberikan medium was-was itu pada benak kita, pada otak kita. Jangan berikan medium. Jangan memberikan sarana. Seringkali kita memberikan sarana. Kan? Sarana was-was itu sesungguhnya seakan-akan ya, Anda merasakan itu pikiranku sendiri. Oke. Sepertinya Anda menganalisis sesuatu gitu. Nanti kalau begini kan nanti jadi gue ini. Nanti jadi gini, nanti jadi gini. Nanti jadi gini, jadi gini gitu kan? Nah, akhirnya Anda jadi deg-degan, wah ini gimana. Padahal boleh jadi, ini risetnya Lisa Feldman Barrett ya, bisa jadi ya, proses berpikir Anda tadi diselimuti oleh pengalaman kebutaan Anda, experiential blindness, bisa jadi diselimuti. Dampak dari kebutaan ini ya, otak akhirnya mencantelkan pengalaman-pengalaman yang masa lalu yang berhubungan di ini. Nah, ini ada hubungan dengan orang yang memiliki kecemasan tingkat tinggi, was-was yang tingkat tinggi. Ini ada hubungannya dengan pengasuhan masa lalu, kehidupan masa lalu. Nah, ini yang harus kita tata, teman-teman. Karena ingat betapa krusialnya ini was-was, sampai Allah aja menyampaikan tentang was-was, dia harus Allah harus menyampaikan ya 3 sifatnya tadi. Oke. Ya, pertama teman-teman mengenali ya, pastikan ada was-was. Ya. Ini lemah pada orang tua yang nggak paham tentang emosi, yang tidak orang tua yang belum bagaimana sih mengenali emosi itu kalau teman-teman orang tua belum paham di situ agak kesulitan memang ya. Maka belajar lagi, bisa belajar bareng sama Dr. Amir, sama teman-teman yang lain yang psikolog klinik itu ya, itu cukup piawai ya. Kalau belajar sama Dr. Amir, Anda kuliah Ahad pagi sama Rabu sore, ya kuliah santai. Tapi kalau Anda tanya serius, insya Allah juga bisa jawabnya serius. Ya, belajar otak itu santai sih, memang harus santai. Oke ya, yang pertama Anda mengenali. Pastikan Anda ada, waduh aku rasa cemas ya. Nah, kalau sudah begitu, Anda nyari ya, apa pemicunya. Itu level pertama. Level kedua, Anda jangan biasakan memberikan fasilitas di otak Anda, ya, fasilitas dengan kecemasan atau was-was dan was-was.
Nah, tadi yang saya contohkan ya, karena seringkali kadang-kadang kita melakukan analisis padahal kemampuan analisis itu masih kemampuan analitik kita itu ternyata dibungkus oleh pengalaman yang buta, atau istilah yang lainnya, Anda dimasukkan oleh proses berpikir Anda di sirkuit rumah hantu, gitu ya. Iya, akhirnya seakan-akan apa yang Anda analisiskan itu, yang Anda membuat Anda was-was itu seakan-akan benar. Mau bukti, Anda cek. Yang Anda analisis itu Anda cek. Sesekali Anda cek bener nggak? Gitu ya. Dalam riset hampir sebagian salah. Oke, hampir sebagian salah. Kalau ya kecuali dia sudah punya ilmu yang lebih tinggi barangkali ya gitu ya. Ini yang was-was, yang was-was. Kalau orang kemampuan memprediksinya tepat biasanya nggak muncul was-was. Ya. Sekali lagi, was-was itu, misalnya ini serangkaian was-was ya ini berisi kalimat-kalimat yang berisi kalimatnya itu mengandung emosi-emosi yang destruktif dan terjadinya secara simultan. Oke ya, dua. Oke ya. Yang kedua ini risetnya Daniel Amin. Ya, isi pengalaman-pengalaman kita dengan kebaikan. Singkirikin itu. Pikiran-pikiran was-was itu singkiri. Karena kalau di dalam kitab suci, kebetulan saya seorang muslim ya. Kalau di dalam kitab suci saya, was-was itu yang sumbernya adalah dari manusia yang sering merespon was-was, ada ketularan artinya. Yang kedua adalah dari jin. Ya, dari jin dan manusia. Nah, yang ketiga ini kita merujuk pada sifat Allah itu. Saya sendiri mempraktekkan bahwa agar Anda untuk membangun ketahanan Anda dari was-was, Anda gantungkan pada Sang Pencipta Anda. Gantungkan bahwa Allah itu Rabb-mu. Gantungkan pada Allah itu Rajamu. Gantungkan pada Allah itu sesembahanmu. Wis toh, gantungin aja, dia serahkan. Kalau sudah berikhtiar, semuanya beres, semuanya aman, Anda akan berjalan. Anda akan melakukan perjalanan, beres semua, ban apa-apa semua dicek, gini. Tawakal Allah, gantungkan. Agar was-was itu bukan hanya sekedar bisa diminimalisir, tapi bisa disingkirkan. Baik teman-teman, kita sambung lagi di perbincangan di lain waktu bersama saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya